para asatidz, para tuan guru, jajaran pengurus DKM Masjid Rawdatul Ma'ruf, semuanya yang juga saya hormati. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali saya bisa bersilaturahmi ke masjid ini. Biasanya masjid sekitar sini juga sebenarnya, baru masjid sini. Nah, kedua yang ingin kita bicarakan sekarang, karena sekarang ini masih bulan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir ini masih kelanjutan dari bulan Rabiul Awal. Biasanya umat Islam sejak bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir di mana-mana masih merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin yang ingin saya sampaikan pada malam ini hubungannya dengan Maulid dan situasi dunia Islam sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pertama-tama mengapa umat Islam di mana-mana merayakan Maulid? Kita merayakan Maulid ini pertama alasannya karena senang. Mengapa senang? Ya senang karena kita mendapatkan anugerah yang sangat besar, yaitu lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, bifadlillah, hanya dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikianlah hendaklah orang-orang beriman itu merasa senang, berbahagia. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan senang, diperintahkan bahagia karena dua hal. Apa? Pertama, karena kita mendapat anugerah Allah. Orang dapat anugerah itu harus senang. Apa anugerah Allah? Ya apa saja anugerah Allah. Pokoknya anugerah dari Allah. Biasanya, dan anugerah yang paling besar itu adalah ilmu pengetahuan agama, itu harus senang. Makanya di sekolah-sekolah agama, di pondok-pondok, kalau wisuda itu kan dimeriahkan. Mengapa? Senang dapat anugerah dari Allah. Tafadhol. Sebenarnya anugerah bukan cuma itu. Saudara misalnya kerja di perusahaan, lalu gajian, itu anugerah juga. Kalau lagi gajian banyak uangnya, tetangganya bertamu, jangan kelihatan sedih. Mengapa? Harus kelihatan senang. Kadang-kadang kelihatan sedih, takut dipinjami uangnya. Padahal diperintahkan senang kan? Orang dapat anugerah ini harus senang. Anugerah apa saja. Cuma anugerah yang paling besar adalah Al-Quran dan ilmu. Makanya orang hafal Quran di wisuda, orang lulus sekolah kuliah biasanya di wisuda, foto-foto karena senang. Wa bi rahmatihi, yang kedua diperintahkan senang karena mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu apa? Apa saja. Misalnya asalnya sakit, lama gak sembuh, tiba-tiba sembuh, maka senang. Alhamdulillah sudah sembuh. Atau misalnya ya punya anak, tahu siapalah, lama dapat jodoh, tiba-tiba dapat jodoh, maka senang. Makanya ada walimah, ada apa, itu namanya akan senang. Dan rahmat Allah yang paling besar bagi kita, kata para ulama, adalah hadirnya atau lahirnya baginda Rasulullah SAW. Karenanya kita senang dengan lahirnya Rasulullah SAW, kita senang. Karena senang ini kan perlu ekspresi, ditampakkan. Senang itu biasanya akan ditampakkan.
Gimana? Kadang-kadang karena senang ngajak kawannya ke warung kopi, lalu minum bandrek, minum apa gitu. Kadang-kadang karena senang ngajak kawannya rumah makan. Kadang-kadang karena senang bikin hidangan yang banyak di rumahnya, ngundang orang. Kadang-kadang karena senang lalu nyanyi-nyanyi. Makanya Maulid Nabi itu ada hidangan makannya, ada baca sholawat itu kan nyanyi-nyanyi. Kemudian ada musiknya ya rebana. Mengapa? Itu ungkapan senang. Jadi orang Maulid Nabi itu pertama alasannya karena senang. Dan ini Maulid Nabi adalah ciri khas ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang anti Maulid ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ingin perlu saya sampaikan. Dan mungkin di sini sudah Maulidnya. Maulid Nabi ini kata para ulama khasiatnya ada dua. Kita ini kan kalau apa-apa kan senang kalau ada khasiatnya. Misalnya makan korma ini khasiatnya apa? Kalau pagi-pagi sampai habis setengah piring, insya Allah gak lapar. Makan korma. Padahal bukan itu ya. Kalau korma ajwa itu katanya untuk menolak sihir. Kalau pagi-pagi atau racun, kalau di pagi-pagi dimakan dengan angka dan jin. Ini bukan ini korma biasa. Korma ajwa yang hitam yang keras itu. Katanya begitu. Atau misalnya untuk kesuburan yang kurang subur suruh makan korma biar subur katanya. Nah, itu khasiat. Nah, Maulid Nabi ini khasiatnya apa? Maulid Nabi ini khasiatnya ada dua. Apa? Yang pertama al-aman fi dzalikal am. Orang yang merayakan Maulid diberi keamanan oleh Allah selama 1 tahun. Karenanya kita kalau ada acara Maulid punya harapan. Semoga selama setahun kita diberi keamanan. Nah, mengapa orang yang merayakan Maulid khasiatnya keamanan selama setahun? Kita ingat Rasulullah SAW lahir tahun apa namanya? Tahun yang disebut tahun gajah. Mungkin dulu di sini Riau banyak gajah, sekarang sudah gak ada. Pindah ke Duri ya. Mana? Jalan tol ke Duri ke itu tempatnya gajah. Di sini sudah gak ada. Tahun gajah. Mengapa disebut tahun gajah? Kira-kira 50 hari sebelum Rasulullah SAW lahir, ada raja Kristen dari Yaman, namanya Raja Abraha. Raja Abraha ini orang Ethiopia, cuma dia perwakilan Raja Romawi. Jadi raja di bawahnya Raja Romawi, apa namanya, otonom ya di Yaman. Raja Abraha ini heran, mengapa Ka'bah ini tiap tahun didatangi orang Arab dari mana-mana menunaikan ibadah haji? Ada apanya ini Ka'bah ini? Orang-orang tiap tahun kok ramai-ramai ke sini. Akhirnya apa? Abraha punya pikiran, yang enak bikin gereja. Dia hasut iri sama penduduk Mekah karena punya Ka'bah didatangi orang tiap tahun. Yang enak bangun gereja yang megah. Akhirnya dia bangun gereja yang megah sekali, atapnya terbuat dari emas. Diberi nama gereja Qulais. Setelah gereja ini jadi, dia kirim utusan ke suku-suku Arab. Tahun depan hajinya bukan ke Mekah, tapi ke Yaman. Karena sudah disiapkan gereja yang megah. Ternyata penduduk Arab gak ada yang mau datang ke Yaman. Malah datangnya ke Mekah, saudara. Gak ada yang mau. Sudah gak ada yang mau, ada lelaki dari Mekah, seorang laki-laki dari Mekah datang ke Yaman. Malam-malam ketika orang-orang tertidur pulas, laki-laki ini masuk dalam gereja Qulais, lalu buang kotoran di situ. Buang kotoran. Mungkin ingin ngasih pelajaran. Ini punya kamu. Ini hadiah persembahan dari orang Mekah. Si kotoran di situ. Jadi dia buang BAB di situ. Terus pergi. Besoknya heboh di Yaman. Karena gereja yang dibangun oleh raja
ini ada orang yang berani buang kotoran di dalam. Akhirnya intelijen cari, dilacak, dicari. Siapa kemarin-kemarin tamu dari luar daerah yang datang ke sini? Akhirnya ketemu, ketahuan kalau ini ulah seorang laki-laki dari Mekah. Setelah tahu demikian, apa yang terjadi? Raja Abraha bersumpah, kalau begitu Ka'bah saya hancurkan. Dia berangkat membawa pasukan bergajah. Loh kok bisa bawa gajah Raja Abraha? Kan di Arab gak ada gajah, sulit daun-daunan. Abraha ini orang Ethiopia. Di Ethiopia memang tempatnya gajah. Pasukan bergajah. Suku-suku Arab di perjalanan dari Yaman ke Mekah gak ada yang berani menghadang, menghalangi, gak ada. Malah penduduk Mekah sendiri melihat kejadian ini, mereka mengungsi ke atas bukit, ke atas gunung. Kan sekitar Mekah ini gunung-gunung ya. Mengungsi semua ke atas. Penduduk Mekah gak berani. Sampai di kota Mekah, Abraha ini tanya pada orang yang ada di bawah, mungkin gembala kambing atau apa. Mana pimpinan kalian? Pimpinan kota Mekah. Akhirnya Abdul Muttalib, kakek baginda Rasulullah SAW, turun ke bawah menjumpai Abraha. Setelah menjumpai, kata Abraha, kamu pemimpin orang Quraisy, penduduk Mekah? Iya. Lalu kata Abraha, apa permintaan kamu? Sebelum Ka'bah ini saya hancurkan, kamu minta apa pada saya? Saya kasih. Apa kata Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, saya minta kambing-kambing saya yang diambil oleh anak buah kamu kembalikan. Kambing saya diambil anak buah kamu. Kambing saya banyak, tolong kembalikan. Akhirnya apa? Kambingnya dikembalikan. Setelah dikembalikan, kata Abraha, saya ini tadi segan sama kamu karena kamu kelihatannya berwibawa. Tapi setelah saya tawarkan sama kamu, kamu minta apa pada saya? Malah kamu minta kambing. Padahal saya kesini mau menghancurkan tempat ibadah kamu, tempat ibadah bangsa Arab, yaitu Ka'bah. Kenapa gak minta Ka'bah ini? Gak minta Ka'bah sama saya? Apa jawaban Abdul Muttalib? Kata Abdul Muttalib, loh Ka'bah ini ada yang punya. Kalau kambing ini yang punya saya yang jaga. Kalau Ka'bah ini ada yang punya, dia yang akan menjaga Ka'bah ini. Gitu. Iya. Sudah. Habis itu Abraha ini bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah. Pasukan bergajahnya disiapkan untuk maju ke Ka'bah. Ternyata bagaimana? Setelah ada di kota Mekah, gajahnya disuruh maju merobohkan Ka'bah, membuldozer Ka'bah. Ternyata gak mau maju, malah duduk. Gajahnya malah duduk. Tapi kalau gajah ini disuruh balik arah, malah larinya kencang. Ini saudara, manusia itu kalau pikirannya keliru, pikirannya sesat, lebih sesat daripada hewan. Hewan aja ngerti kalau Ka'bah ini tempat yang suci, gak boleh diganggu. Ini orang kafir gak ngerti. Nah, di tengah-tengah itu tiba-tiba Allah menurunkan tentara-tentara kecilnya. Allah ini melawan siapa saja cukup pakai tentara kecil. Apa tentaranya? Burung-burung ababil, toiron ababil, entah seperti apa burungnya. Di burungnya ini kedua kakinya masing-masing kaki bawa kerikil. Kemudian di mulutnya bawa kerikil. Masing-masing burung. Kerikil-kerikil ini dijatuhkan pada tentara Abraha menjadi pelor yang mematikan pada mereka. Kalau kena kepala, kepalanya bocor. Kena paha, pahanya bocor. Tentara Abraha dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kapan terjadi? 50 hari sebelum Rasulullah SAW lahir. Kata para ulama, mengapa tentara Abraha dihancurkan oleh Allah? Ka'bah diselamatkan oleh Allah, jadi negeri yang aman. Kata para ulama, ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memuliakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya karena memuliakan. Artinya apa?
Nabi belum lahir menyebabkan kota Mekah ini aman, saudara. Karenanya orang yang merayakan Maulid insya Allah dijaga keamanannya. Makanya umat Islam kalau punya musuh ya yang mengancam mereka, oleh para ulama dianjurkan banyak baca surah Al-Fil. Sekarang ini saudara-saudara kita di mana? Di Gaza, di Palestina lagi perang dengan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kemanusiaan, yaitu orang-orang Yahudi. Dan Yahudi ini dibantu oleh yang membantu Yahudi ini bukan cuma Amerika, saudara, tapi siapa? Raja-raja Arab sekitarnya. Bayangkan di perbatasan Mesir itu dihadang dengan Presiden Mesir ini menyebarkan apa di perbatasan itu? Motor tank. Itu tujuannya untuk menjaga dari Israel, bukan. Itu agar rakyatnya sukarelawan gak masuk ke Israel. Yang menjaga ini memang raja-raja Islam. Di perbatasan-perbatasan. Orang Islam gak bisa nyebrang ke Israel. Karena sudah dipecah belah. Ini situasi akhir zaman. Jadi, nah kondisi seperti ini umat Islam dianjurkan banyak baca surah Al-Fil. Niatnya apa? Agar Allah menghancurkan tentara Yahudi dan pembantu-pembantunya. Allah menyelamatkan umat Islam yang ada di sana. Ini surah Al-Fil ya, dibaca. Jadi kalau diam-diam apa habis sholat apa 3 kali atau 7 kali atau 11 kali atau berapa dibaca. Tujuannya ya ini, agar mereka dihancurkan oleh Allah. Nah ini kira-kira apakah umat Islam di Gaza akan kalah? Kalau melihat hadis Rasulullah SAW, gak menang tapi gak kalah kira-kira. Ya entah lagi, mungkin menang. Maksudnya bagaimana? Dari dulu ya gitu-gitu aja. Artinya Israel itu gak pernah merasa nyaman. Walaupun punya pesawat tempur ya, punya motor tank, punya bom, punya rudal, gak pernah merasa nyaman mereka. Mengapa? Ya karena memang ini dijaga oleh Allah. Ya walaupun ya dengan berdarah-darah, banyak keluarganya yang mati syahid. Dan umat Islam yang afdol sekarang yang ada di Gaza itu. Karena umat Islam yang tinggal di Palestina, di Gaza, di mana setiap detik mereka memang terancam secara fisik. Semalam tinggal di sana, umat Islam semalam tinggal di Gaza, itu pahalanya lebih afdal daripada orang yang beribadah 1 malam suntuk pada malam Lailatul Qadar di depan Hajar Aswad. Lebih afdal itu, lebih afdal yang di sana. Jadi luar biasa. Karenanya ya hati kita harus bersama mereka. Kita doakan. Walaupun kita gak berdaya, gak bisa apa-apa. Karena memang negara-negara ini, negara-negara Islam ini lagi takut sama negara-negara barat. Takut apa? Yang jadi presiden takut dikudeta oleh anak buahnya. Takut aja saudara. Semuanya takut dan gak mau bersatu. Kekuasaannya takut hilang. Kalau membela umat Islam di Gaza, di Palestina, takut hilang kekuasaannya. Jadi itu. Dan gak ada yang membantu. Yang membantu saudara-saudaranya yang tak berdaya dengan bacaan doa. Nah, ini artinya apa? Kembali kepada tadi, khasiat yang pertama, orang yang merayakan Maulid Nabi, insya Allah diberi keamanan selama setahun. Yang kedua, khasiat yang kedua, apa khasiatnya Maulid? Orang yang merayakan Maulid wa busyra ajilah linailil hawaiji wal marad. Itu berarti kabar gembira sebentar lagi hajat-hajat dan impiannya dikabulkan oleh Allah. Itu orang yang merayakan Maulid. Mengapa orang yang merayakan Maulid seperti itu? Rasulullah SAW sejak lahir, mungkin juga sebelum lahir, setelah lahir, masih anak-anak, masih bayi, masih kecil, selalu menjadi penyebab terkabulnya hajatnya orang. Sejak lahir saudara,
kisah masa kecil Rasulullah SAW ini diriwayatkan dari ibu yang menyusui, yaitu Ummi Siti Halimah As-Sa'diyah, bukan dari ibunya sendiri Siti Aminah. Mengapa? Karena Siti Aminah wafat ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Kalau Ibu Halimah ini wafat sampai Rasulullah jaya, sampai menaklukkan kota Mekah. Malah setelah kota Mekah ditaklukkan, lalu Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat di Ji'ronah. Tiba-tiba seorang perempuan yang sudah tua, sudah nenek-nenek datang menghampiri. Orang perempuan tua ini datang menghampiri Rasulullah, mengambil selendang yang dikenakan, dihamparkan di hadapan beliau, lalu orang itu duduk di hadapannya. Orang-orang bertanya yang nggak tahu, itu siapa? Itu umminya, Ibu Halimah yang menyusui beliau. Ibu Halimah ini banyak bercerita. Apa ceritanya? Ketika Rasulullah SAW berusia 3 bulan, Ibu Halimah bersama suaminya dan anaknya serta suami istri yang lain dari kampungnya datang ke kota Mekah menyerbu. Menyerbu apa? Mencari kerja. Cari kerja apa? Kerja menyusui. Cari bayi-bayi di kota Mekah yang akan disusukan pada mereka. Karena orang Mekah ini orang kota. Orang kota ini memang gak menyusui kalau punya anak. Anaknya gak disusui. Disusukan pada orang pedalaman. Mengapa disusukan pada orang pedalaman? Yang pertama tujuannya agar fisiknya kuat. Karena orang pedalaman lebih kuat daripada orang kota. Orang kota ini kemana-mana kerjanya naik motor, akhirnya masuk angin, kan gak sehat itu. Dan nanti tempat kerjanya pakai AC, kamarnya pakai AC. Jadi semuanya orang kota ini kurang sehat. Kalau orang pegunungan, orang pedalaman kan nggak ada AC, dan kerjanya naik-naik jalan kaki dari sawah, dari apa, sehat-sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tutur katanya lembut, halus. Karena orang pedalaman lebih lembut daripada orang kota. Karena orang kota ini biasanya tempat pertemuan berbagai budaya. Jadi saling mempengaruhi. Seperti di Riau. Di Riau ini ada orang Minang, ada orang Medan ya, ada orang Karo, kemudian ada orang Melayu, ada orang Aceh, ada orang Jawa. Akhirnya apa? Yang Jawa bahasanya agak halus. Yang Minang mungkin bahasanya agak seperti orang Minang. Yang Medan mungkin gitu, campur-campur. Enggak, jadi ingin bahasanya halus dikirim ke kampung. Nah, kata Ibu Halimah, ketika bayi yang bernama Muhammad ditawarkan, itu ibu-ibu yang mau menyusui gak ada yang mau. Mengapa gak mau? Karena mereka tanya, ini anaknya siapa? Ini anaknya Abdullah. Mana sekarang Abdullah? Dah meninggal, ini yatim. Ayahnya meninggal ketika usianya 2 bulan di dalam kandungan. Loh, kalau ayahnya gak ada, siapa yang bayar kami? Begitu ditanya siapa yang bayar, kakeknya keluar. Kakeknya sudah aki-aki. Begitu keluar, kata kakeknya, jangan khawatir, kakeknya masih ada. Akhirnya gak mau. Orang-orang gak mau. Mengapa? Orang laki-laki ini kalau sudah kakek-kakek, cari uang tidak produktif. Karena dia sebelum berangkat kerja bingung cari minyak angin. Sampai di tempat kerja, belum kerja dah capek duluan. Nanti pulang kerja cari balsem. Malam-malam minta injak sama cucunya. Itu orang yang kakek-kakek. Kalau punya uang, terburu-buru ingin beli jamu, beli obat. Makanya perbedaannya orang muda dengan orang tua. Kalau orang muda baunya bau parfum, minyak wangi namanya. Tapi kalau orang tua sering baunya bau apa? Minyak juga, cuma minyak angin. Jadi beda. Akhirnya orang-orang dari pedalaman ini gak ada yang mau.
Sampai suatu hari sudah mau pulang. Besok mau pulang ke kampung, tinggal Ibu Halimah ini belum dapat. Ngobrol-ngobrol beliau bersama suaminya, gimana ini bang? Gimana ini mas? Kita belum dapat. Ya gimana ya? Lalu kata Ibu Halimah, gimana kalau anak bayi yang yatim itu kita ambil? Yang ayahnya sudah gak ada kita ambil. Barangkali dapat barokah katanya. Barangkali ada barokahnya. Akhirnya Rasulullah SAW ini diambil oleh Ibu Halimah. Begitu Rasulullah diambil, apa yang terjadi? Perubahannya luar biasa saudara. Ibu Halimah berangkat dari kampung ke Mekah. Bayinya sendiri malam gak pernah nyenyak tidur, nangis melulu, nangis terus. Mengapa? Karena dia lapar. Mengapa lapar? Air susunya Ibu Halimah tidak deras, tidak banyak. Mengapa tidak banyak? Asupan makanan, asupan protein Ibu Halimah sedikit. Beliau orang miskin. Bahkan onta yang dibawanya dari kampung gak ada air susunya. Jadi karena memang kurang makan, kurang apa, air susunya sedikit. Anaknya nangis kalau malam. Begitu mengambil bayi Rasulullah SAW, tiba-tiba air susunya banyak. Anaknya sendiri disusuinya langsung kenyang, pada malam itu bisa nyenyak tidurnya. Lalu suaminya memeriksa ontanya yang kurus. Begitu diperiksanya, ontanya oleh Allah dirubah menjadi onta yang gemuk. Banyak air susunya. Sehingga malam itu Ibu Halimah dan suaminya bisa minum susu onta sampai kenyang dan tertidur dengan pulas. Semata-mata barokahnya Rasulullah SAW. Jadi ada barokahnya saudara Rasulullah itu. Dan Rasulullah ketika disusukan oleh Ibu Halimah, oleh beliau pertama kali dikasih susu yang sebelah kanan. Karena sejak awal Rasulullah dikasih susu yang sebelah kanan, maka setelah itu kalau beliau dikasih yang sebelah kiri gak pernah mau. Mengapa gak mau? Yang sebelah kiri haknya saudaranya, anaknya Ibu Halimah sendiri. Rasulullah itu sejak bayi saudara gak mau menyerobot, merampas haknya orang lain. Oleh Allah memang dijaga. Kalau kita, anak-anak kita beda saudara. Anak saya ini kalau saya pulang ngajak ke rumah neneknya. Di perjalanan ada Indomaret ngajak singgah bah. Apa? Beli susu. Haus. Begitu berhenti, ternyata tidak menghampiri bagian minuman. Kemana? Cari mainan. Loh, katanya haus, gak jadi katanya. Beli ini aja. Beda saudara, anak kita itu dengan sama-sama bayi dengan bayi Rasulullah itu beda. Beli mobil-mobilan. Nanti sampai di rumah neneknya, sepupunya punya main-mainan lebih bagus, minta ditukarnya. Kalau gak ditukarnya, dipaksa dibawa. Ya memang beda. Makanya kalau ada orang sudah dewasa, suka nyerobot-nyerobot miliknya orang, itu berarti pikirannya anak-anak itu. Gak ngerti haknya orang lain. Dan kalau Rasulullah ini sejak kecil memang beda, oleh Allah dijaga dari hal-hal yang mencela beliau. Makanya Rasulullah SAW diberi nama Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Orang yang selalu dipuji. Rasulullah ini mengapa diberi nama Muhammad? Orang yang selalu dipuji. Karena apapun yang berkaitan dengan beliau semuanya terpuji. Gak ada yang gak terpuji. Yang gak terpuji itu gak ada. Orang-orang musyrik mau mencela Rasulullah namanya diganti. Diganti apa? Muzammam. Orang yang selalu tercela. Ya gak ngena karena bukan namanya Rasulullah. Nama bagi seorang nabi itu beda dengan nama orang biasa. Rasulullah ini namanya Muhammad, selalu terpuji. Karena apapun yang berkaitan dengan beliau semuanya terpuji. Gak ada yang gak terpuji. Apa saja yang berkaitan dengan beliau.
bangsanya. Rasulullah ini lahir dari bangsa Arab. Bangsa Arab keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail dari suku Kinanah. Suku Kinanah dari suku Quraisy. Quraisy lalu Bani Hashim. Ini semuanya terpuji. Orang Arab ini memang pilihan saudara. Beda dengan orang di luar Arab. Beda dengan orang di luar Arab, beda memang. Diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis, innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail ini memang yang paling bagus di Arab. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai, suku Kinanah ini yang dipilih oleh Allah. Maksudnya dipilih bagaimana? Keluarga Kinanah ini orang-orangnya berintegritas. Orangnya gagah-gagah, disegani oleh orang. Lalu bagaimana? Wastofa min Kinanata Quraisy. Setelah suku Kinanah anak cucunya ramai, maka dipilih lagi oleh Allah suku Quraisy. Orang Quraisy ini paling berintegritas, paling disegani. Disegani. Makanya setelah surah Al-Fil, surat apa namanya? Surat Quraisy. Surat Quraisy itu pujian dari Allah kepada penduduk Mekah. Karena memang orang Quraisy dapat anugerah dari Allah. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Setelah Quraisy ini anak cucunya ramai, Allah memilih keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini paling top di Mekah. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku ini orang terbaik, lahir dari golongan-golongan yang baik-baik. Rasulullah ini ke atas baik terus. Selalu paling baik. Itu Rasulullah SAW. Quraisy ini termasuk, ini golongan paling baik di Jazirah Arab itu. Makanya turun surat Quraisy. Ini dari aspek bangsa. Dari aspek bangsa, bahasa, lingkungan Arab ini paling bagus. Nah, kemudian Bani Hashim. Nah, dari Bani Hashim ini Rasulullah SAW ini ya memang keluarganya memang paling top. Beliau ini namanya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdullah ini saudaranya ada 10. Ganteng-ganteng semua. Cuma Abdullah ini paling ganteng, paling pendiam. Paling ganteng, paling pendiam. Karena paling ganteng, paling pendiam, itu gadis-gadis kota Mekah diam-diam apa namanya? Jadi memperhatikan. Jadi ada hati. Karenanya begitu terdengar kabar Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, dalam sirah Nabawiyah diriwayatkan di kota Mekah ini heboh. Mengapa heboh? Puluhan gadis-gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Sekitar 200 itu sakit. Mengapa? Karena semuanya mendambakan. Kok dapat ini kata. Kenapa gak dapat saya? Ya namanya ganteng. Kalau ganteng siapa yang gak menginginkan? Artinya apa? Rasulullah SAW dilihat dari aspek apapun selalu paling baik memang. Ini beda. Selalu yang terbaik. Nah, kembali kepada yang tadi, orang yang merayakan Maulid yang kedua, memang apa namanya? Hajat-hajatnya oleh Allah dimudahkan, dikabulkan. Rasulullah SAW sejak lahir memang memudahkan hajatnya orang. Setelah Rasulullah tinggal dengan Ibu Halimah As-Sa'diyah, keluarga Ibu Halimah dan tetangga-tetangganya kerjanya menggembala kambing di kampung Bani Sa'ad. Menggembala kambing. Ya namanya di Arab saudara, kalau pernah ke Taif ya, dari Mekah jalan-jalan ke Taif. Kan banyak orang gembala kambing di pinggir itu. Kita bingung, ini kambingnya banyak kok gak mati. Rumputnya jarang. Tapi gak gemuk-gemuk memang. Tidak seperti kambing yang ada di sini di Riau. Karena rumputnya jarang.
Tapi setelah Siti Halimah ini menyusui Rasulullah SAW, kambingnya Ibu Halimah pagi-pagi diantarkan ke tempat gembala, sore-sore diambil dibawa pulang, pagi berangkat dalam keadaan lapar, sore-sore kenyang. Sementara kambing-kambing punya tetangga, pagi-pagi diantarkan dalam keadaan lapar, sore-sore diambil masih lapar. Sampai-sampai tetangganya ngomong, kalau punya kambing digembala, kumpulkan dengan kambingnya Ibu Halimah. Mengapa? Kambingnya Ibu Halimah pandai cari makan. Padahal bukan pandai cari makan, tetapi semata-mata itu adalah barokahnya baginda Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini karena memang rahmat. Rasulullah SAW bersabda, Innama ana ar-rahmatul muhdan. Aku ini hanyalah kasih sayang Allah yang dipersembahkan untuk kalian. Maka siapapun yang mendekatkan diri kepada Rasulullah SAW dengan banyak bersolawat, dengan banyak melakukan maulid atau apa, rahmat Allah akan mengalir, saudara. Dan itu tidak hanya terjadi ketika beliau masih hidup. Orang yang dekat dengan Rasulullah dapat rahmatnya. Enggak, setelah wafat pun juga terjadi demikian. Makanya di dalam narasi-narasi sholawat, ya, narasi-narasi sholawat, Rasulullah disebut dengan tibbil qulubi wa dawaiha. Rasulullah itu pengobat hati dan penawarnya. Itu kalau orang yang enggak mau maulid bilang syirik, padahal enggak syirik. Karena itu memang keagungan Rasulullah SAW. Wa afiyatil abdan wa shifaiha. Rasulullah itu penyembuh badan dan penyehatnya. Orang yang sakit secara fisik bisa sembuh sebab Rasulullah SAW. Ini ada sahabat namanya Utbah bin Farqad. Utbah ini dikenal sebagai sahabat yang berkulit harum. Istri-istrinya cerita, Utbah ini istrinya ada 4. Kata istrinya, kami berempat, kalau sudah gilirannya berkumpul bersama Utbah, kami pakai parfum yang full. Parfum. Mengapa? Takut kalah harum dengan suami. Dan ternyata masih kalah harum. Suami kami harum betul. Memang istri itu biasanya tergantung suami. Kalau suami itu suka mandi, suka parfum, istrinya juga pakai pengharum. Tapi kalau suaminya gak suka mandi, suaminya gak suka pengharum, suaminya rokokan, jarang gosok gigi, istrinya biasanya santai karena mengimbangi. Nah, Utbah ini kalau berkumpul bersama kawan-kawannya Utbah ini paling harum. Ditanya beliau oleh mereka, kamu ini kenapa harum? Apa jawaban Utbah? Kata Utbah, ini asalnya sakit. Saya ini pada masa Rasulullah SAW dulu kena sakit. Sakit apa? Biduran, gatal-gatal alergi. Biduran itu kalau digaruk, digosok, tambah kemana-mana. Biasanya kalau orang sini pakai air kelapa kan obatnya. Karena gak tahan gatal, saya datang kepada Rasulullah SAW. Saya mengadu, Rasulullah ini gimana ini? Kulit ini gatal sebadan, gak tahan Rasulullah, gak kuat. Akhirnya apa? Rasulullah SAW menyuruh saya lepas baju. Saya duduk di hadapan beliau, baju saya lepas, kecuali yang menutupi aurat. Setelah duduk, Rasulullah meludahi kedua telapak tangannya. Setelah diludahi, kedua telapak tangan itu diusapkan pada punggung dan perutku. Begitu diusapkan, apa yang terjadi? Tidak hanya gatal itu sembuh, bahkan sejak saat itu kulitku berubah menjadi harum. Digosok dengan ludah Rasulullah bisa harum, saudara. Bisa sembuh. Coba digosok dengan ludah kita. Kira-kira kalau gatal bisa sembuh apa enggak? Bisa tambah gatal gitu. Kalau harum jangan ditanya, pasti gak harum gitu. Ya memang beda memang. Mang Rasulullah SAW
Apapun yang berkaitan dengan beliau selalu terpuji, saudara. Gak ada yang tercela. Makanya di antara nama Rasulullah SAW itu At-Tayyib. At-Tayyib itu orang yang harum. Rasulullah memang harum. Rasulullah ini meludah, ludahnya gak pernah jatuh ke tanah. Mengapa? Setiap akan meludah, para sahabat ini minta diludahkan ke tangannya. Rasulullah berdahak, dahaknya gak pernah jatuh ke tanah. Setiap akan berdahak, rebutan yang minta. Begitu didahakkan ke tangan mereka, dahak itu diusapkan pada wajah dan badan. Mengapa? Dahak Rasulullah SAW itu harum. Kalau punya kita ini, kita sendiri gak suka. Ya, kita kalau habis buang kan disiram. Mengapa? Lihatnya itu gak suka, padahal punya sendiri. Apalagi punya orang. Kalau punya Rasulullah disukai sama orang karena harum memang. Makanya Rasulullah SAW disebut dengan At-Tayyib, orang yang harum. Karena harum memang. Atau misalnya ya, contoh lagi, Rasulullah SAW disebut wa nuril absar wa dhiyaiha. Rasulullah itu cahaya mata dan penerangnya. Orang yang asalnya gak bisa melihat bisa sembuh, saudara, bisa melihat. Bahkan yang sakit mata parah bisa sembuh. Ini contoh, pada waktu perang Uhud ada sahabat namanya Qatadah bin An-Nu'man Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dipanah oleh musuh. Panah itu kena salah satu matanya. Kena matanya jatuh, saudara. Panahnya dicabut ikut. Selesai perang, matanya dibawa menghadap Rasulullah SAW. Ada apa Qatadah? Rasulullah, tolong saya. Tolong apa? Mata saya kembalikan lagi. Kata Rasulullah, Qatadah, kalau kamu mau buang aja itu. Kamu dijamin masuk surga. Apa jawaban Qatadah? Kata Qatadah, Rasulullah, surga itu balasan yang agung. Siapapun pasti ingin masuk surga. Cuma kalau ini gak kembali lagi Rasulullah, saya ini tipe laki-laki yang suka kawin. Kalau mata saya tinggal satu, saya ingin kawin lagi. Mana ada yang mau sama saya, katanya. Jadi beliau ini jujur, saudara. Alasannya ya cuma ingin kawin. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah dikembalikan, dipasang. Begitu dipasang langsung sembuh. Dan kata Sayyidina Qatadah menjelang wafatnya, mata yang dipasang oleh Rasulullah SAW pandangannya lebih tajam daripada yang sebelahnya. Setelah matanya sembuh, Qatadah berkata lagi, Rasulullah ada satu lagi permintaan. Apa Qatadah? Doakan saya biar masuk surga. Tadi mau dijamin gak mau, karena takut gak dapat surga dunia lagi. Begitu sembuh, minta masuk surga. Karena Rasulullah SAW ini menginginkan agar umatnya masuk surga semua, didoakan. Kita ini semuanya diinginkan, saudara, oleh Rasulullah SAW diinginkan masuk surga. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita ya mencintai Rasulullah SAW. Dan keimanan kita kepada Allah tergantung sejauh mana rasa cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kita kepada Rasulullah biasa-biasa, berarti imannya abal-abal. Tapi kalau cintanya kepada Rasulullah SAW luar biasa, berarti imannya kuat atau sempurna. Dan Allah mewajibkan kita mencintai Rasulullah itu bukan tanpa apa-apa, bukan. Rasulullah SAW banyak memiliki keistimewaan, keagungan. Kalau kita tahu, kita akan menyadari Rasulullah memang yang paling berhak dicintai. Karena dari aspek apapun, Rasulullah ini paling cocok dicintai. Terakhir ya, karena ini sudah azan Isya kan. Kita ini kan senang pada orang kalau orang suka memberi kan. Artinya kalau suka memberi, kita senang. Kalau alasannya kita senang pada orang karena suka memberi, Rasulullah itu paling berhak dicintai. Mengapa? Anugerahnya Rasulullah SAW kepada kita ini rahmah, saudara. Rasulullah sangat menginginkan kita masuk surga. Rasulullah ini punya jatah doa dari Allah. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya satu jatah doa khusus yang pasti dikabulkan oleh Allah.
Nabi-nabi dulu jatahnya sudah diambil semua kecuali jatah Rasulullah. Mengapa gak diambil? Kata beliau, khabba'tuha li ummati yaumal qiyamah. Jatah saya simpan untuk umatku kelak di hari kiamat. Terutama yang nakal-nakal, yang masuk neraka itu untuk itu katanya. Jadi umatnya yang nakal-nakal disiapkan doa khusus oleh beliau. Itu beliau punya jatah doa. Coba kita saudara punya jatah doa pasti dikabulkan. Kira-kira sudah diambil apa belum kira-kira? Mungkin dah habis itu. Sudah habis saudara. Mungkin ya ingin punya rumah mewah berapa ya, rumahnya berapa, kemudian istrinya berapa, kendaraannya berapa. Mengapa? Ya gak mikir. Pokoknya kita ini senang. Rasulullah SAW ini enggak saudara. Memang setiap ada momen apapun yang dipikirkan adalah umatnya. Karenanya Rasulullah SAW adalah makhluk Allah yang paling berhak kita cintai melebihi siapapun. Saya kira ini ya yang perlu saya sampaikan pengantar kuliah maghrib pada malam ini. Nanti habis sholat isya kita sesi tanya jawab. Pertanyaannya apa sajalah. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.